Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, sahabat Healthies, dimanapun Anda berada, bertemu lagi di podcast UPTD Puskesmas Singkil Utara. Bersama saya, Nurse Rianda Julianti, selama 1 jam ke depan akan menemani sahabat Healthies. Untuk itu, jangan lupa share, like, dan komen ya, karena nantinya akan ada info-info kesehatan yang menarik dan tentunya penting untuk sahabat Healthies bertanya. Sahabat Healthies, di segmen kali ini saya sudah kedatangan seorang bintang tamu, yaitu seorang bidan senior, tentunya yang sudah warawiri di wilayah Kecamatan Singkil Utara. Beliau adalah Ibu Cut Dirham Miryanti AMDK. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Beliau juga merupakan staf di Puskesmas Singkil Utara, dan sekarang beliau ini menjabat sebagai penanggung jawab program KB. Ya. Bukan begitu Ibu? Iya. Boleh nih Bu, perkenalan dulu dengan sahabat Healthies. Walaupun sudah warawiri di wilayah Singkil Utara, namun sahabat Healthies tentunya ingin lebih dekat mengenal Ibu. Boleh Ibu kami persilakan untuk berkenalan dengan sahabat Healthies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cut Dirham Miryanti AMDK. Saya sudah bersuami dan mempunyai anak 4. Saya sudah bekerja selama 30 tahun ya Ibu. 30 tahun? Iya, dari tahun 1995. Wow, Masya Allah. Memang beliau ini memang bidan senior, termasuk waktu itu, saya masih ingat Bu. Iya ya. Saya hamil waktu itu ya, beliau merupakan juga ibu bidan Posyandu ya di desa Ketapang Indah ya saat itu ya Bu. Dan sekarang Ibu pertama sekali bertempat tugas memang di wilayah Puskesmas Singkil Utara? Tidak, saya pertama sekali menjadi bidan PTT kontrak di daerah Trumon, Aceh Selatan. Trumon, Aceh Selatan. Dari tahun 1995 sampai 1999. Itu masa konflik ya. Setelah itu saya pindah ke Pulau Banyak. Pulau Banyak. Ya. Saat itu sudah berkeluarga ya Bu? Sudah berkeluarga. Tapi ikut suami? Iya, ikut suami. Sekalian pindah bersama-sama. Dari tahun 1999 saya di Pulau Banyak sampai tahun 2005. Lama ya Bu? Ya, setelah itu baru saya pindah ke Singkil Utara. 2005 sampai dengan sekarang. Ini. Iya. Wow, lama sekali ya Bu di Puskesmas Singkil Utara. Iya. Dulu saya bidan desa. Masa akreditasi saya ditarik ke Puskesmas untuk menjadi penjab KB. Memegang penanggung jawab program KB ya Bu. Sampai sekarang. Baik. Anak sudah 4 orang? 4 orang. Sudah kuliah, SMA, sekolah? Insya Allah 2 sudah bekerja. 2 sudah bekerja. 1 masih kuliah dan 1 masih SD. Iya. Berarti memang 2 sudah bekerja. Sebenarnya umur Ibu ini memang sesuai dengan senior gitu ya, sesuai dengan sapaannya bidan senior. Tapi kalau dilihat fisiknya, Ibu masih seperti Ibu yang dulu saya lihat. Yang saya zamannya masih hamil, posyandu dengan Ibu. Masih seperti ini sahabat Healthies. Ya. Terima kasih Ibu sudah datang di podcast ini. Nah, baik sahabat Healthies, terima kasih juga Ibu atas perkenalannya. Langsung saja nih sahabat Healthies, kita masuk ke judul podcast kita, yaitu Kenalilah Aku MKJP 2 atau
metode kontrasepsi jangka panjang. Tahukah sahabat Healthies, di bulan September ini, ya Bu, di bulan September ini merupakan Hari Kontrasepsi Nasional sedunia ya Bu. Ya, di mana kemarin puskesmas kita, UPTD Puskesmas Singkil Utara berkolaborasi dengan petugas lapangan KB Kecamatan Singkil Utara dan Dinas DP3A P2KB Kabupaten Aceh Singkil telah menyelenggarakan KB serentak. Tentunya juga terlibat bersama ibu penyuluh KB kita ini. Ya. Sesuai dengan judul kita nih Bu, judul podcast kita kali ini, kontrasepsi jangka panjang atau MKJP2. Kalau berbicara jangka panjang, berarti ada juga nih kontrasepsi yang jangka pendek. Apa sih Bu bedanya metode kontrasepsi jangka panjang dan metode kontrasepsi jangka pendek? Kemudian, tunggu Bu, saya masih baru dengar juga, itu maksudnya apa tuh Bu? Nih ya, silakan Ibu. Sengaja saya buat di situ MKJP2. Satu, metode kontrasepsi jangka pendek. Itu yang satunya. Oh, itu yang satunya. Iya, yang keduanya metode kontrasepsi jangka panjang. Jangka panjang. Yang Inilah kedua. yang judul Inilah judul kita ini. Iya. Makanya kalau kita buat di situ metode kontrasepsi jangka pendek dan metode kontrasepsi jangka panjang, kan itu terlampau panjang judulnya. Makanya disingkat TU. Oh, begitu. Jadi letak perbedaannya Bu, bisa langsung dijelaskan ya untuk sahabat Healthies supaya tahu? Boleh. Kalau metode, nanti pun saya jelaskan juga dengan alat ya. Untuk ini singkat aja. Metode kontrasepsi jangka pendek itu, misalnya kondom, itu kan bisa jangka pendek kita pergunakan. Pil bisa jangka pendek. Kalau kita tidak mau minum pil ya, nggak kita minum lagi, itu kan jangka pendek. Suntik jangka pendek. Maaf Ibu, saya potong. Untuk penggunaan pil sendiri, pil itu juga saya dengar, maksudnya yang saya tahu sekilas juga, pil ini ada beberapa jenis ya Bu ya? Iya. Untuk jangkanya apakah sama itu Bu? Kalau jangka waktunya memang pil itu sama, 1 bulan penggunaannya. Dia ada untuk menyusui dan tidak menyusui, itu aja. Hormonnya itu beda-beda. Berarti beda untuk pil yang menyusui dan pil tidak menyusui. Iya. Lanjut Ibu tadi. Ini untuk yang jangka pendek. Iya, jangka pendek. Yang kedua jangka panjang. Jangka panjang itu ada yang katanya implan. Nanti saya jelaskan ya. Setelah itu ada IUD. Itu kan lama, itu 10 tahun itu kan panjang. Setelah itu ada yang steril. Steril itu kan bisa seumur hidup itu. Kan panjang. Itulah yang dikatakan panjang. Oh, menarik sekali nih sahabat Healthies. Pertama, untuk menambah ilmu. Yang kedua, agar kita lebih tahu nih manfaat yang cocok tentunya ya Bu, yang untuk kita gunakan. Kita ke perkenalan awal nih Bu, berbicara tadi perbedaan panjang, kontrasepsi jangka panjang dan kontrasepsi jangka pendek. Nah, KB itu sendiri apa sih Bu? Sekarang kita jelaskan KB itu apa. Keluarga berencana. Ya, udah tentu itu berencana. Berarti kita merencanakan untuk kehamilan kita. Yaitu normal usia kehamilan kita 20 tahun sampai di atas 20 tahun dan di bawah 35 tahun. Itu normal kita. Kalau kita di atas 35 tahun ataupun di bawah 25 tahun itu berisiko. Sudah berisiko. Kalau di bawah itu bisa misalnya kandungan kita kan belum siap itu untuk menerima anak gitu kan. Habis itu kalau di atas 35 tahun itu kan udah terlalu. Berarti beresiko untuk di atas umur 35 ke atas dan juga beresiko untuk di bawah 20 tahun ke bawah. Iya. Makanya juga untuk menikah sendiri ada standar untuk umur menikah ya Bu ya. Dalam kesehatan ada nggak Bu kira-kira untuk menikah? Itulah
sama untuk hamil ini, berarti kita kalau menikah di bawah usia 20 tahun ke bawah, itu resiko. Resiko nanti dengan kehamilan. Kehamilan, bisa psikisnya, banyaklah resikonya. Kemudian siapa saja nih Bu sasaran untuk menggunakan KB? Sasaran untuk menggunakan KB itu pasangan usia subur, istilahnya PUS, yang ingin atau yang tidak ingin punya anak lagi. Berarti dengan KB itu salah satunya pencegahan ataupun bukan pencegahan ya istilahnya, istilahnya menunda, ya, menunda supaya kita 2 tahun. Jadi 2 tahun itu kita gunakan suntik ini, nanti kita ganti cara. Jangan kita terus suntik terus kita selama 5 tahun. Jangan, kita ganti dengan metode misalnya kita pakai kondom atau pil gitu. Yang lain lah, metode yang lain. Boleh tahu nih Bu, kenapa tuh Bu? Maksudnya setelah 2 tahun diganti lagi gitu Bu? Karena kebanyakan kalau kita pakai suntik ini, kita kan kebanyakan tidak haid tuh. Nah, jadi kita mau haidnya kita memakai kondom ataupun ini pil supaya haid kita lancar. Nah, jadi kan orang tua dari situ, saya nggak haid, ya kan, nggak haid, bagaimana ya? Terus kita pakai suntik nggak enak juga, perut terasa besar kan gitu, perut kita terasa besar lah, macam-macam lah, tidak enak di badan. Berarti ini apakah termasuk efek Bu? Efek dari KB itu sendiri? Iya, itu salah satu efek dari KB. Nanti saya jelaskan juga efek sampingnya apa kan? Ya. Kemudian boleh langsung nih Bu. Saya penasaran nih sahabat Hertis. Tentu sahabat Hertis juga di rumah penasaran bukan bahwa ibu kita ini, ibu penanggung jawab program KB ini di sini sudah datang dengan membawa sampel, yaitu macam-macam dari KB ya Bu, macam-macam alat-alat dari KB. Boleh Bu diperkenalkan dengan sahabat Hertis di luar sana? Boleh. Ini ya alat-alat kontrasepsi ya. Ibu udah tahu kan, salah satunya ini pada umumnya ya, suntik. Ini yang ada di Puskesmas ini cuman suntik 3 bulan. Ini yang 3 bulan? Ini yang 3 bulan. Ada yang 1 bulan. 1 bulan biasanya di BPM ya. Di klinik-klinik, ataupun di tempat praktek dokter, praktek bidan ya. Yang ada di Puskesmas kita cuman yang ada 3 bulan. Itu satu baru Ibu. Yang kedua. Berarti yang 3 bulan ini tadi metode kontrasepsi jangka pendek. Ya, ini yang saya jelaskan pertama ini yang pendek dulu ya, nanti yang panjang. Ini pil. Yang saya jelaskan tadi ada yang menyusui, ada yang tidak menyusui. Ada yang tidak menyusui, ini menyusui. Jadi Ibu, itulah bedanya menyusui sama yang tidak menyusui. Dari warnanya aja bisa kita membedakan. Kalau tidak menyusui, otomatis putih dia semuanya. Ya. Yang ini yang menyusui, yang tidak menyusui ada warna kuning, ada warna putih, ada warna krim, campur-campur. Ya. Sebentar Ibu, saya mau bertanya nih. Kebetulan saya juga memang belum pernah yang menggunakan pil ini ya. Jadi ini saya mau tanya nih Bu, ini tadi yang putih ini yang untuk tidak menyusui. Yang menyusui, maaf, sahabat Hertis ini yang menyusui. Jadi apakah kedua pil ini cara mengkonsumsinya apakah memang sama Bu atau gimana? Ini supaya kita tidak beda-beda jamnya untuk menyusui setelah kita makan malam. Kita langsung meminum 1 butir setiap malam. Misalnya ibu-ibu lupa ya, malam ini lupa. Pasti lupa kan? Pasti minum-minum obat ini pasti ada cerita lupa. Misalnya ibu lupa malam ini nih. Ini malam apa ya? Malam Jumat. Kita lupa misalnya malam Jumat. Tetapi ibu tidak berhubungan. Nah, ini tetapi. Ada tetapinya ya, sahabat Hertis. Tidak berhubungan. Besok ibu ingat,
Bisa. Misalnya besok pagi, wah saya lupa minum pil. Ya bisa ibu minum besoknya. Tetapi kalau ibu berhubungan, udahlah, Colongan. udahlah, berdoa aja. Insya Allah berdoa tidak hamil, gitu aja. Iya. Nah ya, Jadi kalau jangan resiko lupa itu pasti ada ya Bu? pasti ada. Jangan ibu tidak meminumnya karena hormon seluruh pil ini hormonnya beda-beda. Makanya harus diminum. Jangan tidak diminum. Kadang-kadang kita lupa, saya pun nggak berhubungan, ya dilewatkan aja. Kan ada untuk yang besoknya nih, besok aja yang kita minum. Jangan ibu-ibu, hormonnya ini beda semuanya, tidak sama. Makanya harus diminum. Minumnya pun bisa double, nggak masalah. Double 2, misalnya malamnya kan, pagi kan lupa juga, malam baru ingat. Minum aja 2 langsung, nggak masalah. Bisa. Aja. Saja Bu. Berarti yang ini juga yang untuk ASI juga sama ya Bu ya? Setelah itu baru kita ke kondom ya. Biasanya ibu tahu nih kan, pernah lihat, inilah namanya yang sudah berkeluarga, yang berkeluarga ya. Yang anak gadis pun perlu juga tahu, ya kan? Ini istilahnya ilmu. Ini pemakaian kondom ini jangan salah pakai. Kalau kita salah pakai, tidak bisa hamil. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Sebaiknya memakainya, inilah. Kadang-kadang kita memakainya terbalik ibu-ibu. Terbalik. Terbalik kita pakai. Kalau ini dah pas. Kadang-kadang kita makainya terbalik. Jadi kalau dia terbalik, bergulung. Pas kita berhubungan, dia naik ke atas. Jadi bergulung, jadi istilahnya sperma keluar. Gak ada arti. Gak ada artinya ya Bu. Kan? Masih ada yang untuk jangka pendek? Untuk jangka pendek udah habis ya Bu. Untuk jangka pendek sudah selesai ya sahabat Hafiz. Kita lanjut ke metode kontrasepsi yang jangka panjang. Ini alatnya Ibu. Ini namanya implan. Kalau bahasa awam kita susuk. Susuk. Iya. Tapi bukan susuk kecantikan ya? Bukan. Ini halal loh. Bisa dibawa sholat. Bisa. Kalaupun kita meninggal, bisa. Jangan kita buka lagi, nggak masalah. Ini pakainya cuman di bawah lengan sebelah manapun boleh, nggak masalah. Dia tidak di otot, cuman di kulit. Ini alat ini cuman dua apa namanya istilahnya ini, 2 batang. 2 batang selama 3 tahun. 2 batang. Ini alatnya. Ya, jangan pula dilihat alatnya, wah sakit, tidak. Sebelum kita memasang, kita dibius dulu. Setelah dibius kan tidak terasa lagi, baru kita pasang alat ini. Masukkan, baru setelah kita pasangnya nggak sampai 5 menit. 1 batang rokok pun belum habis sudah selesai. Sudah selesai pemasangannya. Tentunya ya. Pemasangannya dilakukan di klinik-klinik atau di puskesmas setempat ya Bu ya. Tidak boleh penggunaan sendiri. Yang lebih profesional tentunya yang mengerjakan. Ini jangka panjang lagi ya. Namanya kalau istilah kita spiral ya. Spiral. Ini alatnya Ibu. Ini alatnya. Masukkan ke dalam rahim bisa sampai 10 tahun. Kalaupun kita tidak mau 10 tahun, 5 tahun pun boleh. 3 tahun pun boleh buka, nggak masalah. Ini yang di rahim boleh dibuka lagi?
boleh. Kalau misalnya ibu punya keluhan ya, Hmm. misalnya haidnya terus-terusan, keputihan terus-terusan, itu kan efek samping itu. Hmm. Adanya nyeri, boleh dibuka. Kalaupun ibu mau hamil lagi, makainya cuma 3 tahun ataupun 5 tahun boleh dibuka. Tapi bukanya yang memang bisa membuka, Iya. bidan terlatih Iya. ataupun ke dokter kan. Ini cuma alatnya ibu-ibu, jangan takut. Bukannya ini ya, Bukan sahabat ini. Elvis. Bukan Bukan yang ini. dimasukkan, bukan yang selang panjang ini. Jangan salah-salah. Kalau ibu beranggapan ini, oh sakit kali ya. Ini kan Jadi- keras, ya kan? Padahal Jadi bukan takut ini. nanti. Takut. Aku datang ke Bucu dia, padahal Takut. bukan yang panjang. Cuman yang segini. Tapi jangan lupa setelah pasang ini ibu harus kontrol. Ya. Harus kontrol juga ya, Iya, Bu. bagaimana letaknya, berubah apa tidak. Kalau ibu tidak kontrol, takut-takutnya bisa. Seharusnya dia begini, bisa terbalik. Posisinya bisa pindah, bisa begini, berubah. Makanya harus kontrol. Jangan susah, jangan cemas. Istilahnya, kontrol lagi, dibuka lagi. Malu, istilahnya jangan ya. Setelah itu ada yang metode yang jangka panjang lagi, istilahnya steril. Ada yang istilahnya kalau kita ya, yang diikat ataupun yang dipotong untuk wanita, untuk pria ada. Itu tidak sembarang ibu. Di dokter mau melakukan tindakan itu ada indikasi. Misalnya bekas operasi udah beberapa kali. Sudah operasi. Anak terlampau banyak. Habis itu kemungkinan kalau hamil lagi sudah sangat beresiko. Makanya dokter mau melaksanakan bukan, Bu bidan, saya mau steril aja lah. Malas lah. Cukup anak 2. Kalau dokter tidak mau, biarpun anak kita 2, kalau tidak ada resiko, dokter tidak mau. Berarti itu semua bukan atas permintaan dari kita sendiri ya, Bu? Iya, semua betul. Ada indikasi dari dokternya. Baik. Nah, itulah alat-alat kontrasepsinya ya. Jangka panjang, jangka pendek. Ibu-ibu jangan tidak memakai alat kontrasepsi. Sekarang banyak tuh, saya pakai KB alami aja lah, ya kan? Banyak yang pakai KB alami. KB alami contohnya, Bu? Contohnya, misalnya minum jamu-jamuan, kan gitu. Setelah dia haid, minum ada kunyit, ada tak apa-apa lah, ramu-ramuan. Habis itu ada tuh KB kalender katanya. Yakin, saya bilang pakai KB kalender. Yakin Bu. Habis itu bilangnya, Bu, saya buang luar. Istilah kalau masyarakat ya, buang luar. Awam masyarakat sering mengatakan seperti itu. Iya kan, buang luar. Iya. Saya bilang, yakin Ibu buang luar. Karena sperma itu ataupun kalau masyarakat bilang airnya kan nggak masuk Bu. Yakin Ibu airnya itu tidak masuk. Ataupun spermanya itu ada yang ganas loh Bu. Setetes aja, setitik aja hidup. Larinya kencang sekencang-kencangnya, saya bilang. Masuk jadilah, saya bilang. Kalau udah jadi ya Ibu berdoa aja, saya bilang. Makanya sebaiknya pakailah alat kontrasepsi yang aman. Bisa metode jangka pendek, bisa metode jangka panjang. Tapi sebaiknya pakailah metode jangka panjang. Biar jangan ibu-ibu, kalau pil kan tiap malam tuh diminum. Lupa. Udahlah, ikhlaskan aja kan gitu. Suntik. Tiap bulan disuntik. Ataupun 3 bulan disuntik. Kan ibu sakit tuh Bu. Sakit kan? Kadang-kadang ada yang mengeluh. Oh Bu. Udah setahun pantat saya sakit Bu. Ngilu apa-apa. Kan macam-macam. Makanya pakailah metode kontrasepsi jangka panjang. Bisa susu. Atau implan tadi. Bisa itu spiral atau IUD. Ibu, kalau kontap, istilah kami kontap.
steril itu. Mm-mm. Jangan dulu kalau tidak ada risiko. Baik Bu, di sini saya pernah punya pengalaman nih Bu. Teman saya sendiri menggunakan alat kontrasepsi metode jangka panjang, seperti mungkin yang salah satu Ibu perlihatkan tadi ya. Saya juga lupa entah itu spiral, entah itu apa kan Bu. Tapi kalau tidak salah akhirnya hamil juga gitu Bu. Nah ini gimana nih Bu, Ibu menanggapinya? Ini 1001 yang terjadi seperti itu. Karena ada juga staf kita ya, staf kita. Tidak saya pungkiri, ada juga staf kita yang hamil. Katanya, Bu Cut, saya hamil. Padahal baru kan Bu, katanya. Saya pasang IUD. Iya, itulah ganasnya sperma tadi, saya bilang. Nah, apapun yang kita pakai, baik itu implan, baik itu IUD atau spiral, bisa hamil. Itulah makanya dalam 1001 yang terjadi seperti itu. Makanya ibu lah, saya bilang. Berarti memang berarti Spermanya itu ya. spermanya. Ganas istilahnya, tapi- tokcer ya. Tapi 1001 ya Iya, Bu. 1001. 1001 kasus yang seperti Kasus itu. seperti itu. Oke Bu. Berarti Bu, dari segi pengenalan nih jenis-jenis KB tadi juga, kira-kira apa saja jenis KB yang populer di Indonesia? Di Indonesia kita ini Bu, terutama ya di Indonesia lah Bu, lah Indonesia ya kita ini. Kalau di Indonesia, itulah tadi yang saya jelaskan. Pil, suntik. Tapi sekarang ya, sudah banyak memakai metode jangka panjang. Jangka panjang berarti Iya, Bu. kalau sekarang. Kalau dulu memang karena udah maju ya, orang masyarakat sudah tahu, udah banyak HP-HP atau internet-internet yang macam-macam lah dilihat, makanya orang tuh sekarang menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Lebih aman, praktis, kita tidak lupa, tidak perlu mengingat-ingat kan Ibu. Nah, kalau yang pendek ini kan, kapan ya saya ulangan suntiknya? Udah apa belum ya saya minumnya? Saya pakai kondom ini masuk ke dalam atau tidak ya? Kan seperti itu. Nah, makanya. Jadi timbul keraguan-raguan ya. Makanya pakailah metode kontrasepsi jangka panjang. Iya. Mungkin tadi sekilas kita ada Ibu ada sampaikan juga mungkin, maksudnya lebih dijelaskan lagi Bu, kapan sih waktu yang tepat ini untuk menggunakan KB ini sendiri? Iya, karena sekarang masyarakat ya udah pinter ya, udah bisa lihat HP, lihat di TV-TV ya. Sebaiknya kita menggunakan alat kontrasepsi itu. Ada namanya karena kalau bidan yang menentukan nanti ibu nggak setuju gitu kan. Cuman kami bidan menyarankan kalau pakai ini ibu gini-gini. Kalau ibu ini pakai gini-gini. Kami jelaskan efek sampingnya begini. Jadi yang mengambil keputusan itu ibu sama bapak, kami bilang. Jadi pilihlah kontrasepsi yang memang ibu inginkan. Tapi sebaiknya kami bilang jangka panjang ini ada untungnya. Saya bilang tidak ada ruginya. Saya bilang yang jangka pendek ini banyak ruginya. Saya bilang tidak efektif lah, lupa lah, macam lah, ada keraguan lah gitu. Setelah itu setelah itu penggunaannya setelah 42 hari melahirkan ber-KB. Itu pun ibu jangan campur dulu. Kalau kita sudah campur, KB-nya tidak ada artinya. Kebanyakan sekarang udah banyak ya, 2 minggu setelah melahirkan orang tuh langsung ke bidan ataupun ke puskesmas ataupun ke dokter. Nanti di situ dicek dulu, bukan langsung oh ibu pakai ini langsung, enggak.
dicek dulu kesehatan bagaimana, ada riwayat apa, pakainya apa. Misalnya kalau ibu ada riwayat jantung, ibu tidak bisa ber-KB. Nanti darah tinggi tidak bisa juga. Berarti tidak semuanya bisa menggunakan. Terus kami sering, Bu, ibu udah ukur darahnya tadi. Kami bilang, belum. Makanya kami suruh ukur darah dulu, Bu ya. Bilang, udah. Setelah masuk, banyak itu anamnesa yang kami lakukan. Ibu ada ini, ibu ada ini, ibu ada ini. Jangan nanti setelah kami anamnesa kami, ibu tidak bisa menggunakan ini. Paling nanti salah satunya yang bisa kondom lah ya. Nah, kondom itu tidak ada hormon. Nah, ya kan, paling nanti spiral yang tidak ada hormon bisa. Itu pun tadi Ibu sampaikan sedikit tentang penggunaan yang kondom. Kondom ini sendiri saya rasa pun untuk pasangan ada nggak Bu timbul maksudnya rasa hari ini malas pakai apa tuh namanya? Hari ini mau, hari ini besok. Kadang ada timbul perasaan seperti itu Bu. Untuk penggunaan kondom tersebut. Banyak itu karena kan cara kan kalau kita pakai kondom kan banyak cuci tangan lah dulu, harus higienis lah dulu, baru kita pasang kan dibuat kan? Iya, ada prosedur-prosedurnya dulu ya Bu. Makanya kadang-kadang orang malas pakai kondom itu dia. Kadang-kadang bocor kak nih kondom nih. Nah kan seperti itu kalau bocor, oh udahlah, nggak enak ya Bu pakai kondom. Ada yang tebal, ada yang tipis. Memang kondom tuh begitu. Ada yang wangi, ada wangi durian, ada macam-macam wanginya Ibu kondom itu. Makanya pakailah metode. Saya selalu bilang pakailah metode yang jangka panjang, tidak ribet. Ibu. Berarti metode jangka panjang ini dianggap lebih efektif ya Ibu? Lebih efektif. Efektif dibanding kontrasepsi yang jangka pendek. Baik, kita lanjut deh. Belum ada pertanyaan dari sahabat Heltis. Masih kita lanjut, Ibu, bincang-bincangnya. Berbicara kontrasepsi. Masih ada nih, Bu, di masyarakat sana. Mohon izin, saya untuk masyarakat di luar sana, juga sahabat Heltis, tentunya belum sepenuhnya mendukung program KB ini, Bu. Mungkin dengan anggapan bahwa KB ini membatasi. Sementara mungkin yang di masyarakat luar sana ingin banyak seperti itu. Bagaimana nih Bu? Tanggapan Ibu selaku penanggung jawab program KB melihat hal seperti ini. Kalau KB ini memang kalau anak banyak tidak bermasalah. Cuman jaraknya aja diatur. Paling enggak 2 atau 3 tahun baru punya anak. Umur itu di bawah 35 tahun. Itu aja, atur. Kalau banyak nggak masalah, tapi itulah atur jaraknya. Karena kadang-kadang orang kamu banyak tuh, oh banyak anak, banyak rezeki kan. Nah gitu kan istilahnya kan. Oh kalau banyak anak, enak nanti masa tua kita ada yang jaga. Ya gitu. Kalau rapat-rapat, ya kan, rapat-rapat, badan aja nggak sanggup lurus, ya kan? Bagaimana anaknya lagi ngurus kecil, kakaknya minta makan. Kalau iya, suaminya juga ikut berperan ya, kalau itu kan kalau tidak si ibu juga akhirnya itulah timbul istilahnya apa namanya gangguan baby blues, gangguan jiwa kan ada tuh gangguan jiwa. Suami tidak mendukung, orang tua tidak mendukung, mertua apalagi, akhirnya penuhlah rumah sakit jiwa. Ya kan Ibu? Atur aja jarak. Kalau menurut saya atur jarak kehamilan. Itu aja. Berarti sahabat Heltis di luar sana mungkin beranggapan karena mungkin program kesehatan atau program KB dalam pemerintah ini mungkin melarang banyak punya anak kali. Padahal mungkin kalau dari ibu penjab kita ini maksudnya lebih mengatur saja jaraknya. Kalau ingin menambah anak dijarakkan dengan 2 atau 3 tahun.
Dan kemudian juga kalau bisa diingat dengan umur usia Iya, ya Bu, usia, usia kehamilan bahwa di atas 35 tahun itu sudah berisiko. Baik Ibu, tadi kita sudah melihat ya jenis-jenis metode kontrasepsi jangka panjang dan jangka pendek, serta cara kerjanya juga sudah tadi ya Bu. sudah. Baik, ada pertanyaan dari sahabat Heltis? Belum ada pertanyaan dari sahabat Heltis. Baik, kita lanjut lagi bincang-bincangnya Ibu. Untuk pertimbangan sendiri nih Bu, untuk pertimbangan kita sendiri dalam memilih KB nih. Bagaimana cara memilih metode KB yang tepat ini Bu? Sesuai kebutuhan dan kondisi kesehatan kita nih Bu. Kadang-kadang ya seperti yang kita bahas tadi ya Bu, ada yang nggak haidnya, nggak teratur gitu. Kadang-kadang timbul jerawat banyak-banyak Ya. Timbul jerawat, habis malas untuk berhubungan seksual kan gitu. Oh, ada juga yang seperti itu Bu? Ada, malas. Suami datang, jangan. Kan ada itu, karena dia telah capek ngurus anak, ngurus rumah, macam-macam lah, ya kan? Nggak mau lagi berhubungan. Nah, itu salah satunya kami punya ini istilahnya alat bantu namanya klop. Klop itu disitulah cara kita memilih KB mana yang sesuai sama kita, yang mana mesti kita pilih. Makanya pada saat pasien itu datang, kami nampakkan klop itu. Jadi ibu, kami tanya umur berapa, anamnesis lah semua. Jadi yang bisa ibu pakai ini. Tidak semuanya KB itu bisa. Jadi ibu memilih antara ini. Jadi kalau ibu misalnya dia kalau hormon berpengaruh semua itu. Baik itu jerawat, haidnya tidak teratur, bisa datang haid, bisa tidak, bisa sakit kepala, bisa sakit perut kayak gitu kan bisa. Berarti maaf Ibu saya potong, maksudnya hormon berpengaruh terhadap kontrasepsi baik jangka panjang jangka pendek semuanya berpengaruh ya Bu? Iya, tapi yang nggak berpengaruh itu cuman IUD. IUD itu kan tidak ada hormon sama kondom. Nah, itu hantam aja nggak masalah. Nah, cuman itulah ibu, kami bilang ibu kalau pakai yang hormon ini pasti ibu tidak haid. Bisa haid banyak-banyak. Bisa ibu misalnya bulan ini haid, bulan depan tidak, kami bilang. Nanti timbul flek. Kan ada itu, flek aja. Bu gini-gini, namanya aja hormon. Setiap hormon itu pasti ada efek sampingnya. Nah, inilah salah satu efek sampingnya. Gairah seksual kita menurun. Nah, kalau gairah seksual kita menurun, berarti kita harus, bagaimana cara kita? Ya kita minum obat-obatan lah, vitamin, atau banyak makan buah, sayur, supaya timbul gairah seks kita itu timbul kembali. Tapi kalau kita pasrah, dengan kita memakai alat kontrasepsi yang hormon ini, kita pasrah. Takutnya ujung-ujungnya kita sama suami kita nanti timbul yang tidak. Misalnya bisa nanti selingkuh lah, ya kan? Dingin jadinya rumah tangga kan gitu. Makanya diri kita, memang perempuan ini serba-serba semua harus kita bisalah kita, kalau saya tidak bergairah, beli inilah ataupun makan inilah, bagaimana berolahraga, bagaimana solusinya, harus kita yang ini mengusahakan. Berarti ini jangan disepelekan ya Bu, kalau misalnya kita pada pasangan kita ada salah satu pasangan misalnya ya penurunan gairah seks itu, maksudnya jangan dianggap sepele ya Bu. Iya. Sebaiknya memang harus berkonsultasi gitu. Iya. Habis itu jangan istilahnya kita tertutup sama pasangan kita. Kita kan biasanya kita ber-KB tutup, kita kan gini, nggak mau lah saya, diajak nggak mau. Tapi kita tidak mau mengungkapkan sama pasangan kita. Bilang, ini mungkin pengaruh hormon yang ada. Saya pergunakan, saya pakai gini, efeknya gini. Jelaskan, karena pasangan kita belum tentu tahu bahwasanya itu punya efek
yang kita gunakan KB ini ada efek sampingnya. Jadi kalau pasangan kita sudah tahu, berarti dia bisa mencari solusi bagaimana. Misalnya pergi dia ke fasilitas kesehatan menanya, bagaimana Bu, apa yang mesti saya konsumsi. Jadi satu ya Ibu, kita kalau ber-KB itu kita wajib minum tablet tambah darah. Disertai dengan tablet tambah tambah darah. Karena kadang-kadang gini Bu, oh Bu, biasanya saya haid lah Bu, tapi setelah pakai KB ini saya tidak haid. Ya, Ibu tidak haid karena darah di badan Ibu aja tidak cukup. Apa yang mesti dikeluarkannya? Makanya minumlah tablet tambah darah. Paling enggak satu papan, istilahnya satu papan itu berarti 10 hari itu Bu. Tiap malam 1 butir. Iringi minum tablet tambah darah. Jadi bisa nanti haidnya bisa lancar, Ibu pun tidak mengeluh pusing macam-macam Ibu. Kadang-kadang ada juga kita selalu ngantuk, bawaan malas, ya karena vitamin ataupun zat besi yang ada di badan kita itu aja kurang. Makanya timbul bisa ngantuk, bisa sakit kepala. Maka saya sarankan minumlah tablet tambah darah. Paling enggak 10 hari, berarti 1 butir 1 hari. Berarti tablet tambah darah ini dianjurkan ya Bu? Ya. Apakah karena khusus untuk pengguna KB saja atau boleh juga yang tidak menggunakan, saya sedang tidak menggunakan KB seperti itu, sedang haid, apakah dianjurkan juga untuk minum tablet tambah darah? Minum tablet tambah darah? Iya. Kalau haid, baguslah kita minum tablet tambah darah. Karena haid itu kan darah kita banyak keluar tuh Bu. Memang siklusnya beda-beda. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu. Minum aja tablet tambah darah. Bisa diminta di puskesmas. Biasanya di puskesmas ibu-ibu yang ada. Kalau di praktek nggak ada, yang ada cuman Neurobion, Sangobion kan. Karena kalau tablet tambah darah ini dia itu zat besi, memang zat besi. Memang zat besi. Iya, sama asam folat. Nah, sudah jelas ya sahabat Healthies. Hari ini kita banyak sekali mendapatkan informasi-informasi, tentunya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita. Iya. Sudah ada sahabat Healthies yang bergabung atau belum ada ya sahabat Healthies yang bergabung? Baik. Tadi kira-kira kita sudah membahas ya Bu, siapa saja kira-kira sasaran yang menggunakan KB ini? Kembali lagi tadi udah ya. Oh sudah tadi ya Bu ya? Tadi udah pasangan usia subur ya. Iya. Nah itu lihat tadi. Pasangan usia subur. Yang sudah berumah tangga ya. Iya, ya pasangan usia subur kan udah pasti. Pastinya. Kan? Tapi itulah pasangan. Berarti ada pasangannya. Yang tidak ada pasangannya, jangan berkabi. Iya. Baik, masih ada waktu kita mungkin untuk kakak Tim. Oke. Kebetulan waktu kita Ibu sudah habis ya. Boleh kita akhiri podcast kita kali ini. Ya, mungkin Ibu sebelumnya ada yang ingin ditambahkan untuk sahabat Healthies di luar sana? Cuman saya menganjurkan seluruh masyarakat khususnya Singkil Utara, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya kepada petugas kesehatan masalah KB. Jadi ibu-ibu kalau tidak tahu, jangan bertanya ke teman-teman. Nanti kalau kita bertanya kepada teman-teman, yang disampaikan begini, yang dijawab seperti ini, akhirnya cerita pendek menjadi panjang. Akhirnya ibu-ibu merasa takut, terutama memakai alat kontrasepsi jangka panjang. Itu aja. Nah, baik sahabat Healthies, sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, saya sebagai host ingin menyampaikan kepada sahabat Healthies di luar sana, semoga dengan adanya podcast tentang KB ini dapat menjadi sarana yang baik untuk lebih meningkatkan pemahaman kita tentang manfaat KB.
serta menepis keraguan dan rasa kekhawatiran tentang alat kontrasepsi. Demikian perjumpaan kita kali ini. Saya Nurse Rianda Julianti dan di samping saya ada Ibu Cut Dirhamirianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.